Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang kripto Polygon yang dulunya bernama Matic. Ini adalah situs resmi ya, sekilas saja mengenai Polygon karena saya tidak akan membuat kalian pusing dan bingung mengenai teknis apa sih itu Polygon secara luas. Tapi intinya Polygon itu adalah platform terdesentralisasi yang berada di jaringan lapis keduanya Ethereum. Jadi Polygon ini bukan pesaing Ethereum tapi justru adalah rekan yang membantu Ethereum menjadi semakin baik. Polygon ini memiliki semua kelebihan Ethereum ditambah dengan kelebihan-kelebihan yang lainnya yang membuat Ethereum menjadi semakin baik, semakin luas dan diaplikasikan oleh banyak sekali developer di dunia. Secara singkat, Polygon ini dibuat untuk membantu para developer mengembangkan aplikasi di atas platform Ethereum agar menjadi semakin lebih baik. Kekuatan utamanya adalah mempunyai semua kekuatannya Ethereum dan dibuat agar lebih secure atau lebih aman dan lebih open, terbuka dan lebih powerful. Bisa dipakai untuk jaringan lebih luas dan mempunyai power yang lebih bagus. Ethereum itu kan dikenal sebagai platform kripto yang memiliki masalah utama, biaya gas yang cukup tinggi dan juga jaringan yang cukup lambat ya karena keamanannya yang luar biasa bagusnya. Dan di sini Polygon memberikan solusinya, membuat Ethereum jadi semakin lebih baik karena memiliki kelebihan-kelebihan yang meningkatkan kualitas dari Ethereum. Yaitu yang pertama adalah ini Ethereum compatibility, membuat Ethereum itu bisa digunakan secara lebih luas lagi, dan scalability, kemampuan untuk digunakan dalam skala yang jauh lebih besar karena memotong biaya gas ya menjadi lebih murah dan lebih cepat, otomatis bisa digunakan dalam skala yang lebih besar lagi dan meningkatkan keamanan dan juga independensi atau kebebasan. Itu membuat platform Ethereum itu bisa digunakan lebih terbuka dan banyak kelebihan-kelebihan yang ditingkatkan dengan adanya Polygon ini. Tapi secara umum Polygon itu digunakan untuk mengatasi satu, untuk meningkatkan keamanan dari Ethereum, yang kedua adalah scalability atau meningkatkan penggunaan Ethereum agar bisa dipakai dalam jaringan yang lebih besar, dan yang ketiga adalah mengurangi biaya gas karena Polygon ini berada di lapis keduanya Ethereum yang mana gasnya Ethereum itu terkenal memang mahal. Nah, di sinilah Polygon itu membuat agar biaya gas atau biaya transaksi dalam platform Ethereum itu lebih murah. Itulah kenapa Polygon itu sangat menarik sekali karena membuat Ethereum menjadi lebih bisa diaplikasikan ke banyak dApps atau desentralisasi aplikasi yang membuat Ethereum menjadi semakin powerful. Sebagai catatan, saya sudah membeli Polygon cukup lama ya. Saya membeli Polygon di harga sekitar 15.000. Jadi meskipun sekarang Polygon itu sudah turun sampai 49%, saya masih cukup profit karena sekarang harganya masih 18.000 dan masih cukup profit. Tapi kenapa saya sharing di sini? Karena saya sangat suka dengan Polygon ini dan saya akan keep untuk jangka waktu yang sangat lama karena mempunyai proyek yang sangat bagus dan sangat membantu Ethereum, dan saya yakin Polygon itu akan tetap dibutuhkan. Dan kenapa saya sharing di sini? Karena Polygon itu sudah turun dari titik tertingginya itu sebesar 49,52% ya, dari harga 38.505,51 rupiah. Dari harga tertingginya sekarang tuh hanya menjadi 18.000. Udah turun sangat dalam ya, sampai 49,52%. Artinya sekarang adalah titik beli yang sangat bagus sekali bagi sobat investor yang percaya dengan masa depan dari Polygon itu. Termasuk saya sendiri ya, saya akan terus menghold Polygon untuk jangka waktu yang sangat lama dan tentunya saya akan terus menambah porsi di Polygon ini. Dan sekarang adalah waktu yang sangat bagus sekali sobat investor. Nah, Polygon ini sendiri sekarang diperdagangkan di harga udah turun lagi. Barusan masih 18.000, sekarang udah 17.792,27 rupiah ya. Sekarang tanggal 22 Mei jam 4 pagi ya. Dan sekarang harga Polygon di 17.984. Sedangkan ini supply maksimal dari Polygon itu adalah 10 miliar token. Itu jumlah yang tidak terlalu banyak menurut saya. Dengan circulating supply atau jumlah token yang beredar sekarang itu 6.155.590.053 token. Sudah separuh lebih ya, tapi masih memiliki ruang berkembang yang cukup banyak sobat investor. Dengan urutan menurut Coin Market Cap, Polygon berada di urutan ke-17 dari semua koin yang ada di pasaran, membuktikan bahwa Polygon itu bukan koin receh ya, bukan koin kaleng-kaleng karena urutannya tergolong cukup besar. Saya anggap kalau urutan di bawah 50 itu tidak bisa digolongkan sebagai koin micin ya, karena udah memiliki market cap yang cukup besar. Dan Polygon ini berada di urutan ke-13 dengan market capital sebesar 8.497 juta dolar ya. Kalau dirupiahkan itu market capitalnya itu sebesar 107
triliun 450 miliar. Sangat besar ya market capitalnya, sampai 107 triliun. Itu membuktikan bahwa Polygon itu sudah sangat dipercaya oleh banyak sekali investor ya. Polygon itu dibuat di atas platformnya Ethereum dan membantu Ethereum menjadi semakin lebih baik lagi sobat investor. Dalam waktu 24 jam ternyata Polygon itu sudah turun sangat dalam ya, sampai 33% dalam 7 hari. Ternyata masih naik sobat investor. Ini hebatnya Polygon itu dibandingkan dengan kripto-kripto yang lain. Ketika sebagian besar kripto turun, Polygon itu masih bisa bertahan dan tetap naik ya sobat investor. Meskipun dalam 1 hari terakhir itu sudah turun cukup dalam ya, sampai 33%, yang artinya sekarang bagus sekali untuk membeli. Dan 14 hari ternyata masih naik sekitar 78,9% ya, tinggi sekali. Dalam 30 hari ternyata masih naik sebesar 297,6%. Dan dalam 1 tahun sudah naik sebesar 6.407%. Dan meskipun kenaikan dalam 1 tahun itu sudah sangat tinggi sampai 6.407%, saya yakin masih bisa naik lebih tinggi lagi ke depannya, karena market capitalnya masih tergolong tidak terlalu besar, yaitu hanya sebesar 8 miliar dolar saja. Sebagai gambaran, Bitcoin itu sekarang market capitalnya adalah 700 miliar dolar dan pernah menyentuh sampai 1 triliun dolar. Terlihat bahwa market capital dari Polygon ini kalau dibandingkan dengan Bitcoin itu masih terpaut sangat jauh, yang artinya Polygon ini juga masih memiliki potensi untuk berkembang sangat besar sobat investor. Polygon mencapai harga tertingginya itu di harga 38.505 rupiah, tepatnya di tanggal 18 Mei atau 3 hari yang lalu. Lihat sobat investor, 3 hari yang lalu itu pasar kripto sudah crash. Banyak sekali koin-koin kripto yang berjatuhan. Tapi ternyata Polygon beda. Polygon itu masih bisa mencapai titik tertingginya justru pada waktu koin-koin yang lain crash. Itu membuktikan bahwa banyak sekali investor tuh masih sangat percaya dengan Polygon ini ya. Dan udah turun sebesar 49,52%. Harga terendah dari Polygon itu pernah sebesar Rp43 saja sobat investor di tanggal 9 Mei 2019 atau 2 tahun yang lalu. Dan sudah naik sebesar 44.816% dari titik terendahnya. Wow, kalau seandainya ada yang membeli Polygon di harga ini, auto sultan sekarang ya sobat investor. Dan sekarang juga saya yakin masih bisa tumbuh tinggi sekali sobat investor. Supply yang beredar sekarang 6 miliar dengan total supply dan max supply-nya sekitar 10 miliar Matic. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harganya. Kita lihat saat menurut harian dulu di situsnya toko kripto ya. Meskipun di banyak koin yang lain trennya sudah bearish sangat dalam, ternyata secara overall Polygon itu masih tetap bullish. Ini yang bikin Polygon itu beda. Secara chart harian ya, meskipun ini dalam beberapa hari terakhir terjadi penjualan yang sangat besar volumenya, menyebabkan harga Polygon itu turun cukup dalam, tapi secara overall dilihat dari chart harian itu masih tetap bullish sobat investor. Itu luar biasa sekali menurut saya. Sedangkan menurut chart per jam, kita ganti ke chart per jam. Chart per jam sekarang sedang turun ya, menjadikan Polygon sangat menarik untuk dibeli. Tapi hati-hati sobat investor, kalau sobat investor tertarik untuk membeli Polygon, saya sarankan untuk jangan masuk di hari-hari ini ya, karena sekarang ini sedang terjadi bearish yang sangat dalam ya. Porsi jualnya sangat tinggi dalam beberapa jam sebelumnya, itu selalu jual. Dan lihat garis MA5 itu turun sangat dalam, sampai MA60 juga turun sangat dalam, menjadikan bahwa Polygon itu sedang terjadi tren bearish atau tren penjualan yang sangat besar. Jika ingin masuk, menunggu dulu sebentar sampai ini mentok di bawah dan sudah ada tanda-tanda bullish seperti ini nih. Ketika MA5, ini garis yang berwarna coklat itu sudah mulai menembus MA20 atau MA60, disitulah ada tanda-tanda rebound dan sobat investor bisa mulai membeli lagi. Meskipun bisa aja ya, ketika sudah rebound dan ternyata bisa bearish lagi, itu nggak masalah ya sobat investor. Karena kita tidak bisa memprediksi masa depan. Yang penting kita jangan membeli pada saat posisinya itu sedang turun seperti ini banget lah ya. Jangan membeli ketika posisinya sedang turun kayak gini, itu menadah pisau jatuh namanya. Hati-hati, karena kemungkinan untuk semakin turun lagi sangat besar. Makanya jangan pernah membeli ketika chartnya masih seperti ini ya. Belilah ketika sudah ada tanda-tanda rebound. Minimal lihat chart per jam dan sudah ada tanda naik seperti ini, barulah sobat investor membeli. Kalau bisa di-keep bukan dalam waktu dekat ya, karena sekarang hampir semua koin kripto itu sedang turun trennya. Jadi jangan pernah mengharapkan bahwa akan profit dalam hitungan jam atau hari di saat-saat sekarang, karena pasarnya memang sedang bearish. Bagi sobat investor yang ingin mengkoleksi Polygon, holdlah atau simpanlah dalam waktu minimal setengah tahun lah. Setengah tahun saya sudah sangat optimis ya, Polygon itu profit bagi sobat investor yang membeli sekarang.
Mungkin saya akan update nanti ya ketika Polygon itu udah mulai agak rebound. Mungkin saya akan update di video selanjutnya. Oke, jadi itu saja pendapat saya mengenai Polygon. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Tetap lakukan penelitian kalian secara menyeluruh sebelum melakukan keputusan finansial apapun. Cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.